Sekarang kita akan membahas tentang struktur organisasi. Kita lihat tayangannya, kita lihat bersama. Apa saja faktor yang menentukan di dalam menyusun struktur organisasi? Ada 6 faktor, yaitu departementalisasi, spesialisasi, rentang kendali, rantai komando, sentralisasi, dan formalisasi. Apa itu departementalisasi? Adalah dasar pengelompokan pekerjaan. Nah, dasar pengelompokan pekerjaan itu ada 5, fungsi, produk, geografi, proses, dan pelanggan. Mari kita lihat contohnya dari masing-masing departementalisasi ini. Departementalisasi fungsi itu fungsi produksi, fungsi marketing, fungsi administrasi. Jadi pembagian per level struktur itu dasarnya adalah fungsi. Kemudian kita lihat berikutnya, kalau produk. Bagaimana kalau pembagian departementalisasi ini berdasarkan produk, maka kita lihat di sini, di bawah pimpinan itu langsung terbagi menjadi produk sabun, kelompok produk sabun, kelompok produk sampo, kelompok produk deterjen. Baru di bawahnya dia punya sendiri, produksi sendiri, sales sendiri, research dan development sendiri, accounting sendiri, seperti itu. Jadi di bawah produk ternyata fungsi mereka, ya kan? Jadi level persis di bawah pimpinan produk, baru setelah di bawah produk mereka menggunakan departementasi fungsi. Sekarang kita lihat kalau geografi. Bagaimana dengan departementalisasi geografi ini? Jadi di bawah pimpinan itu wilayah Jawa Barat, wilayah Jawa Tengah, wilayah Jawa Timur. Ini penggolongannya berdasarkan tadi geografi. Kemudian di bawah ini baru di wilayah Jabar itu di bawahnya persis mengikuti departementalisasi fungsi, produksi, sales, research and development, dan accounting. Kemudian selain geografi bisa juga proses. Sebagai contoh ini kita ambil perusahaan konveksi ya. Maka proses menjahit pakaian itu, membuat pakaian itu kan potong, jahit, kemudian finishing. Nah, kemudian di bawah potong, jahit, dan finishing ini ada supervisor. Nah, ini berarti ini berbasis proses. Kemudian berikutnya berbasis pelanggan. Jadi persis di bawah pimpinan itu direktur, wakil direktur, kemudian pelanggan pria, pelanggan wanita, dan pelanggan anak-anak. Misalnya begitu. Nah, ini di bawahnya baru fungsi. Dan jadi usahakan di dalam menyusun struktur organisasi itu satu level itu mengikuti salah satu dari 5 tadi, yaitu fungsi, produk, geografi, proses, atau pelanggan. Kemudian nanti di bawahnya mengikuti lagi apakah fungsi, produk, proses, pelanggan, dan seterusnya seperti itu. Itu dari sisi departementalisasi. Kemudian dari sisi spesialisasi. Spesialisasi adalah pengelompokan tugas menjadi jabatan atau disebut juga division of labor. Mengapa dispesialisasikan? Karena alasannya adalah untuk efisiensi keahlian karyawan. Kemudian untuk meningkatkan keahlian karena pengulangan. Karena karyawan berada dalam posisi itu terus-menerus, maka dia menjadi semakin ahli dan karena mengulang-ulang tugasnya dan otomatis akan lebih cepat dan lebih akurat. Dan karena sudah ahli, maka berkuranglah jedanya sehingga produktivitas menjadi makin tinggi. Kemudian juga adanya penghematan atau efisiensi dalam melakukan pelatihan. Ini kaitan alasannya mengapa harus ada spesialisasi. Setelah spesialisasi, yang menentukan juga di dalam menyusun struktur itu adalah rentang kendali. Jadi rentang kendali adalah jumlah bawahan yang mampu dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Rentang kendali bahasa asingnya biasa juga disebut sebagai span of control. Nah, kita bandingkan ya. Konsepnya begini dulu. Semakin panjang rentang kendali, semakin tinggi efisiensi. Namun menuntut leadership yang tinggi pula. Jadi misalnya kita ambil contoh di Pemda ya. Itu rentang kendalinya itu panjang banget karena ada dinas
pertanian, dinas tenaga kerja, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas tenaga kerja, dan seterusnya. Panjang sekali kan? Nah, orang yang mimpin di Pemda, dalam hal ini bupati ataupun gubernur itu, leadership skill-nya harus tinggi sekali karena dia memimpin berbagai keahlian. Anda bandingkan misalnya seperti gubernur Jawa Tengah, memimpin begitu banyak dinas dengan begitu area yang harus dia pimpin itu besar, itu lebih sulit daripada misalnya Menteri Pertanian atau Menteri PUPR. PUPR itu yang diurus ya PUPR. Kalau pertanian ya yang diurus satu aja, yaitu keahlian di bidang pertanian. Walaupun pertanian itu juga besar skopnya, tapi it's everything about pertanian. Nah, sehingga rentang kendali yang terlalu panjang ini biasanya tidak efektif dari sisi beban leadership-nya. Itu kan susah ya bagi seseorang itu yang menguasai ilmu. Kalau dia jadi gubernur atau bupati itu menguasai pertanian, yang menguasai kesehatan, yang menguasai pendidikan, yang menguasai tenaga kerja, yang menguasai sosial, yang menguasai banyak sekali begitu, hampir tidak masuk akal sebenarnya seorang pemimpin itu kalau menguasai berbagai bidang keahlian. Nah, namun jika dibuat rentang yang pendek, jadi bawahannya itu hanya sedikit, itu biasanya lalu ke bawahnya kan yang panjang ya ta. Jadi dia akan menambah lapisan hierarki. Nah, kemudian juga akan meningkatkan kompleksitas pada komunikasi vertikal. Jadi kalau anak buahnya sedikit, itu kan ke bawahnya lalu melar lagi, terus ke bawahnya banyak gitu strukturnya. Nah, di sini komunikasi vertikalnya ini juga banyak kendalanya, karena melewati berbagai level, ya kan, sehingga sampai di bawah itu kadang-kadang juga komunikasinya jadi bias. Sehingga untuk rentang kendali yang pendek itu mendorong pengawasan yang ketat dan menurunnya otonomi karyawan. Jadi juga ini permasalahan yang dihadapi di pemerintahan, yaitu kalau di pemerintahan itu udah rentang kendalinya besar, terutama kalau di Pemda ya. Kalau di kementerian malah rentang kendalinya tidak begitu besar, tetapi lapisan hierarkinya tinggi. Kalau di Pemda itu sudah rentang kendalinya besar, lapisan ke bawahnya juga tinggi. Sehingga untuk mengatur itu semua terpaksa dibuat pengawasan yang ketat di pemerintahan itu, sehingga otonomi karyawan itu menjadi rendah. Itu juga yang menyebabkan kreativitas di pemerintahan itu kurang, itu juga karena kendala ini. Ada juga alasan-alasan yang lain, tapi salah satunya adalah ini. Nah, ini tall versus flat organization. Jadi, Anda lihat struktur yang tinggi itu, chief eksekutif punya anak buah cuma 2, berarti rentang kendalinya kan kecil ya. Kemudian anak buahnya lagi 2, anak buah lagi 2. Nah, Anda lihat tuh kan tinggi sekali kan strukturnya, karena rentang kendalinya itu sempit. Kita bandingkan dengan flat hierarki, struktur yang pendek itu chief eksekutif membawahi 6 orang. Kemudian anak buahnya membawahi 4 orang. Rentang kendalinya lebar ya. Anda bisa bandingkan ini rentang kendali lebar, ini rentang kendali sempit. Nah, mana yang lebih efektif? Tentunya banyak kendala. Kalau di sini dibutuhkan pemimpin yang memahami seluruh departemen yang dia pimpin. Ini bawahannya ini juga harus memahami 4 departemen yang dia pimpin. Ini beban buat setiap pemimpin ini. Tapi ini komunikasinya enak karena tidak terlalu tinggi strukturnya. Kalau ini, dia cukup membawai 2 keahlian. Dia membawai 2 keahlian. Tetapi Anda lihat risikonya adalah tingginya struktur ini akan muncul kendala komunikasi di setiap level. Nah, setelah kita bicara rentang kendali, sekarang kita bicara tentang rantai komando. Rantai komando adalah garis tak terputus yang merentang dari pimpinan puncak sampai karyawan lini yang menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Nah, otorita adalah hak yang menyertai posisi seorang manajer untuk memerintah dan dipatuhi. Adapun kesatuan komando, seorang bawahan hanya memiliki satu atasan kepada siapa dia harus mempertanggungjawabkan
hasil kerjanya. Ini yang disebut sebagai ini tadi rantai komando. Nah, setelah rantai komando kita lihat sentralisasi. Jadi sentralisasi ini adalah sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Dan kemudian formalisasi, sekaligus saya jelaskan, adalah sejauh mana pekerjaan distandarisasi. Nah, kita lihat sekarang perbandingan dari sentralisasi dan desentralisasi. Jadi, sentralistis ini keputusan itu dibuat di puncak, tersentralisir begitu ya. Nah, sentralisasi ini menghilangkan tanggung jawab yang tidak diinginkan oleh karyawan yang melaksanakan tugas-tugas rutin. Jadi, yang di bawah itu tidak mengambil keputusan, otomatis juga tidak begitu besar tanggung jawabnya. Nah, di bawahnya lagi, di sini, keputusan penting dilakukan oleh orang-orang yang memahami permasalahan secara menyeluruh. Ini sentralisasi. Kita lihat desentralisasi. Desentralistis ini menghilangkan lapisan manajemen. Organisasi menjadi lebih ramping, dan keputusan dapat dibuat oleh orang-orang yang berada paling dekat dengan permasalahan. Nah, saya pernah punya pengalaman menarik. Saya pernah berada di suatu negara maju, dan pada waktu itu saya belanja setelah beberapa hari di rumah, saya mau masak ayam. Saya merasa udah beli ayam satu plastik, kok ayamnya nggak ada. Terus saya mikir, oh ini plastik ketinggalan di supermarket. Nah, paginya saya ke supermarket, lapor ke kasirnya. Kemarin tuh saya beli ayam, tapi ternyata ini tidak terbawa, ketinggalan di sini, saya bilang gitu. Terus kasirnya tuh mengatakan, ya udah kamu ambil lagi aja ayam, bawa sini, nanti tidak saya hitung. Itu saya terkagum-kagum oleh keputusan yang dibuat oleh kasir. Jadi kasir itu berani mengambil keputusan, orang ini diganti nggak ayamnya gitu. Dan saya yakin dia akan menolak atau mengizinkan orang untuk mengambil ayam lagi itu berdasarkan judgement dia. Artinya apa? Di situ terjadi keputusan desentralisasi diberikan kepada kasir untuk menentukan apakah orang ini diberi kesempatan untuk, karena merasa barang ketinggalan, diberi kesempatan untuk mengambil lagi. Itu desentralistis banget. Dan saya membayangkan itu tidak akan terjadi di Indonesia. Kalau saya kemarin ketinggalan ayam, terus sekarang saya lapor ke kasirnya, saya kemarin ketinggalan ayam, pasti kasirnya akan mengatakan, oh ya nggak bisa Bu, buktinya apa? Artinya dia tidak berani mengambil keputusan untuk mengizinkan konsumen itu mengambil lagi barang yang ketinggalan. Nah, ini sentralistis dan desentralistis itu juga nanti dipengaruhi oleh faktor budaya. Dan di negara-negara yang kalau Anda tahu tentang teori Hofstede, maka ini juga termasuk di dalam, bisa dijelaskan dengan teori Hofstede. Saya lanjutkan sekarang perbedaan antara struktur. Jadi, di dalam menentukan perbedaan antara struktur ini ditentukan salah satunya adalah dengan menggunakan strategi. Jadi, strategi apa yang dipilih oleh organisasi itu akan menentukan struktur dari organisasi itu. Kita lihat di sini ada 3 jenis strategi. Yang pertama adalah strategi inovasi, kemudian yang kedua adalah strategi penghematan, dan yang ketiga adalah strategi imitasi. Strategi inovasi adalah strategi yang menekankan pengembangan produk atau pelayanan baru. Strategi penghematan adalah strategi yang menekankan pengendalian biaya yang ketat, menghindari inovasi yang tidak perlu, dan biaya pemasaran dan pemotongan harga. Sedangkan strategi imitasi adalah gabungan dari strategi inovasi dan strategi penghematan. Jadi kalau Anda bayangkan misalnya seperti Google atau Facebook atau startup itu arahnya ke strategi inovasi. Sedangkan strategi penghematan tuh macam misalnya pabrik sabun, pabrik deterjen, pabrik sampo, itu fokusnya ke strategi penghematan. Nah, ada juga orang itu yang ya inovasi tapi juga hemat, itu namanya strategi imitasi. Nah, kita lihat di sini hubungannya strategi bagaimana dengan struktur. Kalau strateginya itu inovasi,
maka pilihan strukturnya itu organik. Kalau strateginya penghematan, maka pilihan strukturnya itu mekanistik. Sedangkan kalau strateginya itu imitasi, pilihan strukturnya adalah mekanistik dan organik. Nah, bagaimana hubungan strategi dengan struktur? Kalau inovasi itu organik, berarti low structure, low specialization, low formalization, decentralized ya. Jadi strukturnya itu tidak terlalu ketat begitu, kemudian spesialisasinya rendah, formalisasinya sedikit, aturannya sedikit, dan terdesentralisasi. Kalau cost minimization atau penghematan, itu maka struktur optionnya yang dipilih adalah mekanistik. Kontrolnya ketat, spesialisasi kerjanya ekstensif, kemudian formalisasinya tinggi, dan sangat sentralistis. Nah, kalau imitasi itu mekanistik dan organik, mix of loose with tight properties. Nah, ini yang penting, tight control over current activities and looser control for new undertaking. Jadi nanti di dalam struktur itu ada sebagian yang penghematan, berarti cirinya seperti ini, mekanistik. Kemudian ada sebagian yang organik. Nanti Anda bayangkan dari sisi psikologi, jenis karyawannya, kalau mekanistik dengan organik itu beda banget karyawannya. Anda nanti coba analisis sendiri apa bedanya kalau karyawan organik itu karakternya seperti apa. Kalau karyawan mekanistik itu karakternya seperti apa. Itu nanti juga bisa Anda analisis. Nah ini, model organik itu strukturnya ramping, menerapkan tim-tim lintas hierarki dan lintas fungsi. Generalis, formalisasi rendah, artinya aturan tidak terlalu banyak. Jejaring informasi menyeluruh dan menerapkan pengambilan keputusan partisipatif dan desentralistis. Jadi ini karakter yang organik tadi. Yang isinya orang kreatif yang mencipta dan mencipta dan mencipta itu organik. Ya, inovasi dia. Kemudian kita lihat kalau mekanistik itu seperti gambarnya itu ya kan, seperti mesin gitu. Struktur yang bercirikan departementalisasi, kemudian kontrol ketat, spesialisasi, formalisasi tinggi, jejaring informasi terbatas, dan sentralistis. Itu model mekanistik. Kemudian yang terakhir, imitasi gabungan tadi. Jadi ada yang di bawah pimpinan itu ada sebagian yang organik, ada yang sebagian mekanistik. Nah, bagaimana sih bedanya mekanik dengan organik? Jadi di dalam mekanik dan organik itu, kalau dari sisi dimensi stabilitas, maka mekanistik itu jarang ada perubahan. Ya, kalau organik tuh perubahan terus-menerus. Coba kalau Anda bayangkan Anda bikin kafe. Kurasa kalau kafe itu organik loh, karena Anda harus bisa membaca terus kan selera pelanggan. Kalau enggak nanti tiba-tiba kafe Anda tidak laku. Ya, tapi kalau Anda bikin pabrik, apa katakanlah pabrik kertas gitu ya, nah itu mungkin mekanistik tuh kalau pabrik kertas itu. Saya pernah dulu ke sebuah pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu mekanistik sekali, karena tidak ada perubahan-perubahan yang berarti di dalam, tidak ada inovasi-inovasi di dalam perusahaan pembangkit listrik. Kemudian spesialisasi itu kalau mekanistik banyak ahlinya, kalau organik itu banyak generalisnya. Seperti startup itu generalis, semuanya mengetahui ini ya, mengetahui ini ya, mengetahui semuanya menguasai berbagai bidang gitu. Kemudian aturan resmi, kalau mekanistik itu aturannya ketat, kalau organik tidak banyak aturan. Kalau otoritas itu mekanistik hanya terpusat pada beberapa orang, tapi kalau organik dia desentralisasi, dia terbagi ke seluruh organisasi. Nah, itulah bedanya. Kemudian berikutnya, nah mekanistik model itu gambarnya seperti ini. Ya, rigid specialization, rigid departmentalization, clear chain of command, narrow span of control, centralization, high formalization. Sedangkan organic model itu cross-functional team, cross-hierarchical teams, free flow of information, wide span of control, decentralization, and low formalization. Nah, kemudian kita masuk ke teknologi. Nah, sejauh mana organisasi mengubah input menjadi output? Karakteristik aktivitas rutin.
Teknologi rutin biasanya ada pada organisasi yang tinggi strukturnya, departementalisasi, dan aturan kuat atau mekanistik. Teknologi rutin berakibat pada sentralisasi jika peraturannya sedikit. Teknologi tidak rutin dikaitkan dengan delegasi wewenang dalam pengambilan keputusan. Kita lanjutkan ukuran organisasi. Nah, ukuran organisasi tidak ada penjelasannya, maaf. Ini langsung ke lingkungan ya. Ukuran organisasi itu semakin besar, semakin complicated, ininya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan itu, yang dimaksud dengan lingkungan itu adalah lembaga atau kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Bagaimana dimensi dari lingkungan itu? Kapasitas, 1, sejauh mana lingkungan mendorong pertumbuhan. 2, volatilitas, sejauh mana tingkat ketidakstabilan lingkungan. Dan kompleksitas, sejauh mana heterogenitas dan konsentrasi antara elemen-elemen lingkungan. Anda lihat di sini, kalau volatilitasnya stabil, maka strukturnya itu dinamik. Maaf, kalau kapasitasnya abundant atau scarce, ya kan? Kemudian kompleksitasnya itu simple atau kompleks. Nah, makin ke sini itu makin sulit. Makin ke sini mudah. Seperti Fakultas Psikologi itu kualitasnya stable, kapasitasnya abundant, kompleksitasnya simple, sehingga struktur dan tantangan perubahan di Fakultas Psikologi itu tidak terlalu dituntut. Tapi kalau bisnis itu volatilitasnya tinggi, dia dynamic, ya. Jadi artinya dia ketidakstabilannya itu tinggi, maka strukturnya itu dynamic, berubah-berubah terus. Kalau kapasitasnya terbatas, ya kan, lingkungan tidak mendorong pertumbuhan tuh, maka kondisinya itu scarce, ya, dan kompleksitasnya itu kompleks, maka ini memang ini adalah organisasi-organisasi yang berat, dan ini strukturnya akan sering berubah. Nah, desain organisasi ini yang terakhir. Desain organisasi itu ada 5. Yang pertama, Anda bisa contoh birokrasi. Jadi birokrasi ini adalah struktur dengan tugas-tugas rutin yang menekankan spesialisasi, banyak peraturan, tugas dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, otoritas sentral, rentang kendali sempit, pengambilan putusan mengikuti rantai komando. Ini kita lihat aja nih di kementerian maupun di pemerintahan disebut birokrasi. Definisinya itu adalah seperti ini, birokrasi. Kemudian kita lihat yang kedua adalah matriks. Nah, matriks ini adalah desain baru yang, ya nggak baru sih, udah agak lama sih. Jadi struktur ini seakan orang itu memiliki atasan 2. Ya, jadi struktur yang memiliki garis otorita dan mengkombinasikan departemen fungsi dengan departemen produk. Ini saya lewati dulu aja, nanti malah bingung, saya tunjukin contohnya aja dulu. Ini misalnya contoh seperti fakultas, ya, seperti sebuah fakultas gitu. Nah, programnya ini ada S1, S2, S3, kemudian ada divisi riset, ada divisi pengembangan karya eksekutif, pengalaman pimpinan, kemudian ini pengabdian masyarakat. Nah, tapi di sini ada juga ke bawah, ini adalah akademik, accounting, administrative studies, finance, dan seterusnya. Artinya apa? Undergraduate ini ada orang accounting-nya ya, Kaprodi S1 ini ada orang accounting-nya, ada orang administrative studies, ada orang keuangan, ada orang informasinya, ada orang marketingnya, ada ahli perilaku organisasi, dan ada kuantitatif metodenya. Saya jelaskan dengan struktur yang lebih baru, yang lebih jelas. Ini misalnya, katakanlah ini adalah LSM yang bergerak untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Jadi direktur ini punya anak buah, kepala pekerja sosial, kepala psikolog, kepala pengacara, kepala multimedia, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian organisasi ini, lembaga ini dapat proyek dari Ford Foundation, dapat proyek dari UNICEF, dapat proyek dari UNDP. Nah, dari Ford Foundation ini proyeknya dia
kelompok pekerja sosial nih, kalau perempuan habis dipukuli oleh suaminya, dia mengadu, maka pekerja sosialnya akan mendatangi korban. Kemudian setelah didatangi korban, korban bisa diambil dan disembunyikan oleh lembaga ini, dilindungi dari suaminya. Kemudian mulai di konseling psikolog. Nah, setelah di konseling psikolog ini, perempuan ini untuk memutuskan untuk bercerai, maka dia akan dipertemukan dengan pengacara. Nah, ini memang ini semuanya adalah kuratif ya, menangani masalah yang sudah ada. Tapi ada multimedia ini yang preventif, dan nanti masih ada lagi yang preventif ini. Di sini dia membuat promosi-promosi bagaimana kekerasan terhadap perempuan, bagaimana ini ada pelatihan, ada bikin media-media sosial, ada bikin buklet-buklet tuh di sini. Nah, ini proyek dari Ford Foundation lengkap. Tapi proyek dari UNICEF dia hanya menyediakan dana untuk multimedia saja, untuk preventif saja. Berarti di sini tidak ada psikolog, tidak ada pekerja sosial, tidak ada pengacara. Lain halnya dengan proyek UNDP, dia ada kontraannya adalah mendapatkan ada pekerja sosial yang mendatangi korban, kemudian juga ada kontrak untuk konseling psikologi, tapi kalau memutuskan untuk bercerai, UNDP ini sudah punya organisasi hukum sendiri, jadi begitu dari sini udah langsung dilempar keluar ke organisasi hukum, jadi kontraknya cuma 2 pekerjaan ini. Nah, seperti ini matriksnya. Jadi ke kanan ini per proyek, ya, dan ke bawah ini per keahlian. Jadi seorang pekerja sosial ini atasannya ada 2, terkait dengan keahlian dia ikut di sini, dinilai oleh orang ini, tapi terkait dengan pengerjaan proyek, dia ada di bawah kepala proyek Ford Foundation. Nah, kepala proyek Ford Foundation ini kalau kecewa dengan kinerja si pekerja sosial, dia bisa langsung komplain ke sini, tolong diganti pekerja sosialnya karena dia tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau keahlian semuanya bisa dikeluhkan di atas ini, tapi kalau pekerjaan nggak selesai dan sebagainya itu yang memimpin proses kerja sehari-hari itu adalah ini kepala-kepala proyek ini. Ini yang disebut dengan organisasi matriks. Jadi untuk bisnis ataupun lembaga-lembaga NGO yang pekerjaannya itu berbasis proyek, ini sangat cocok struktur ini karena nanti proyek ini bisa hilang ya kan. Kalau hilang terus gimana? Ya kan. Nah, kebanyakan di sini nih kita punya ahli-ahli yang menjadi karyawan tetap, tapi kita juga punya karyawan-karyawan kontrak yang kalau ini proyeknya selesai, kontraknya selesai. Begitu model organisasi matrix. Kemudian sekarang masuklah kita ke virtual organization. Nah, ini biasanya small core organization that outsources major business function. Saya kasih contohnya aja langsung ya. Nih, ya kan. Jadi nih gini, saya kasih contoh aja. Misalnya saya ini ingin jualan produk-produk seni, pengen ekspor ke luar negeri. Saya bikin gelas piring dari pottery, ya kan. Nah, ada ini, saya berkenalan dengan ahli-ahli dari ISI yang membuat pottery. Boleh dong saya beli potterinya itu atau saya pinjam, saya mau pameran ke Eropa. Kemudian pottery ini saya angkat, ini mereka ini orang-orang ISI. Ini saya. Ini orang saya angkat nih orang-orang, saya bawa nih barang-barangnya, saya pameran. Setelah pameran di Eropa, ternyata banyak pesanan dan bentuknya ribuan untuk hotel dan sebagainya. Oke. Nah, maka sebentar nih kok nggak cocok sih contohnya. Nah, ini nggak cocok, tapi nggak apa-apa deh ya. Ini yang bikin ya kan. Nah, ini yang bikin, kemudian pabriknya ini, ya kan. Pabriknya ini. Jadi, kita dapat pesanan banyak. Lalu saya bekerja sama dengan orang-orang desa yang biasa membuat pottery. Saya kerjakanlah pottery itu. Saya waktu pameran di sini ya, advertising agency ini saya pameran di sana, kerjasama dengan orang-orang yang menyelenggarakan pameran. Setelah dapat pesanan, saya bawa ke desa-desa nih. Ini kalau ini di Korea Selatan, tapi saya bawa di desa di Jogja. Mereka bikin pottery, kemudian saya kirim di sini. Ini adalah perusahaan pengangkutan. Saya bawa ke Semarang, ke pelabuhan, terus diangkat pakai kapal, dibawa ke Eropa yang pesan. Tapi hubungan ini semuanya garis-garis. Artinya apa? Tidak ada hubungan
garis, hubungannya titik-titik bukan garis. Tidak ada jalur komando sama sekali. Jadi ini kerjasamanya cair. Artinya apa? Kalau ini sudah nggak kreatif lagi, saya ganti dong senimannya gitu. Kalau orang-orang di desa ini nggak bagus bikin potterinya, saya cari dong orang-orang desa lain yang bisa bikin pottery lebih bagus. Kalau ini biru pamerannya ini juga nggak bagus, ya saya besok ikut pameran yang lain. Kalau pengangkutannya ini nggak bagus, ya saya besok cari pengangkutan yang lain. Artinya apa? Ini hubungan-hubungan yang sangat cair. Dan ini sudah mulai tren sekarang, metode struktur seperti ini, sehingga ini sebetulnya seperti event organizer. Kalau mantenan itu kan ini yang catering, ini yang interior, ya kan, ini yang ngirim-ngirim undangan, ini mungkin yang bikin seragam penerima tamu, kayak apa, ini semuanya dikelola oleh event organizer, yang ini berhubungan langsung dengan yang mau menikah. Selanjutnya, new design option, ya kan, itu team structure, itu kita menggunakan model tim, ya. Jadi kerjanya tuh modelnya tim-tim, kemudian tim itu diberi wewenang penuh untuk menyelesaikan pekerjaan itu, dan dia breakdown departmental barrier, decentralization decision making to the team level, require employees to be generalist as well as specialist, and create a flexible bureaucracy. Ini desain terbaru juga. Kemudian boundaries organization. Nah, ini dampak dari internet. Ini sekarang boundaryless organization. Bisa Anda baca sendiri di sini, organisasi yang hampir tidak ada chain of command, limitless span of control, and replace department with empowers team. Jadi hampir mirip dengan tim yang tadi. Dan ini mengeliminasi vertical hierarchical and horizontal departmental internal boundaries, break down external barriers to customers and supplier. Saya kira itu sudah selesai materinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi.